Gelandangan necis. Gelandangan necis. Identik dengan punk rock. Komunitas motor custom tapi kita membawa budaya lokal. Kiblatnya kemana nih Mang Pur? Saya kiblatnya tetap mana mah punk rock na borok ongko punk rock tapi hip hop. Nah, kumaha ada orang jiwana jiwa raga kami atuh. Ken Ken Arok, Arok, Ken Dedes, Ken Dedes, terus akhirnya mah kan Ken Tato jadinya. jeung Ken Kaki. Exdemsan edisi keempat. Yoi. Siapakah bintang tamunya? Siapakah dia? Siapakah dia? Siapa? Yang pastinya berhubungan dengan otomotif Roda 2 dan mesin tua yang menolak tua. dan juga dia mantan musisi yang pensiun dini. Pensiun dini. Siapakah dia? Penasaran? Dan inilah dia. Purnama Glanet Radikal 77 A.K.A. Mang Empur. Damang Mang Pur. Alhamdulillah Sehat? sehat alhamdulillah. Jadi mungkin teman-teman yang belum tahu siapakah dia. Dia itu adalah salah satu tokoh otomotif lah ya, kalau di Kota Bandung. Builder yang terkenal juga di Bandung ya. Terutama di bidang disebutnya apa? Custom culture atau Custom apa? culture sih. Custom Lebih culture. ke ya custom motor, kalau si modifikasi ya custom. Custom culture. Jadi kalau berhubungan dengan modif-modif motor, tapi nanti kita bakal tanya ke Mang Pur apa sih custom culture dan segala macam. Cuman sebelum kita ngebahas ke sekarang itu Kita mulai dulu dari awal. Perkenalan dulu lah. Ya. Oke. Profiling dulu kita, oke? Siap. Nama lengkap, Nama lengkap Purnama Sultan Dasanugraha. hobi, Hobi di Hobi motor. Sultan. Hobi di motor sama musik. kata-kata mutiara. Kata-kata mutiara. Zaman bola karena mau di SD kata-kata mutiara. Ada, nggak usah lah ya. Nggak usah lah. Iya maaf karena emang gaya tuh selalu jadi flashback. Jadi Betul. kalau saya bertemu sama teman-teman lama flashback lagi. Iya. Jadi kita manggilnya apa? Mang Pur aja. Mangpur. Bebas Mang Pur boleh. Mang Pur. Jadi sebelum ke cerita custom culture Mang Pur, gimana Culture. nih? Culture. Ceritain dulu lah sejarahnya gimana bisa masuk ke dunia otomotif atau memang awalnya seperti apa, dari mana dulu? Oke, untuk si Glanet Radikal ini sebetulnya awalnya dulu sih sebetulnya ini nama perkumpulan bokap ya dulu. Namanya Glanets ya. Di era tahun 70-an. Singkatannya? Gelandangan necis. Gelandangan necis. Identik dengan punk rock. Gelandangan necis. Nah, itu akhirnya saya mengikuti jejak si Babe. Akhirnya saya mengikuti, tapi kalau dulu bokap sih istilahnya apa, perkumpulan motor. Nah, kalau saya sendiri membawa si Glanet ini di bidang custom aja, karena saya hobinya di motor modifikasi, custom, gaya-gaya custom culture lah, gitu, kayak gitu. Itu tahun berapa Mulai si bengkel ini berdiri tuh tahun 2000-an sih sebetulnya. 2000. Ya, tahun 2000. Berarti udah 20 tahun ya. Ya, lumayan. Jadi Lawas. sebelum ke istilahnya ke dunia custom culture ini Pertamanya ngapain dulu? langsung Kenapa sampai bisa langsung ini tertarik atau untuk di dunia custom? otomotif itu teh naon heula gitu, Ya, resep senang apa dulu atau Awalnya apa? sih motor heula atau kumaha gitu. motor. Awalnya sih sebetulnya saya dulu senang motor tuh dari Vespa awalnya. Oh. Ya dari Vespa. Akhirnya dari Vespa itu, tapi bukan bergaya klasik, saya lebih senang ke gaya-gaya racing. Di samping itu hobi musik juga. Nah, karena saya senang Vespa itu, jujur aja saya senang di musik itu kan punk rock ya. Saya awalnya dari punk rock. Gaya skinhead lah. Skinhead identiknya dengan Vespa. Kayak gitu. Jadi akhirnya berjalan lama-lama langsung merambah ke dunia custom gitu. Kenapa bisa masuk ke dunia custom itu? Apakah Pertamanya apa yang men-trigger atau yang memicu Mang Pur? Awalnya sih iseng-iseng lihat si internet ya. Dulu saya senang Vespa, lihat-lihat internet. Saya lihat membuka situs apa, ternyata keluar ada motor-motor gaya-gaya, kalau sekarang tuh bisa dibilang gaya street tracker, flat tracker, ada yang gaya scrambler. Nah, saya tertarik tuh dari situ. Akhirnya dari si Vespa tuh bukan pindah ke lain hati ya, maksudnya Vespa mah tetap. Cuman saya ingin mencoba ranah yang lain lah. Akhirnya saya menggeluti di dunia custom ini. Saya iseng-iseng bikin motor, basicnya awal sih dari punya motor tuh GL100. GL100 saya bikin gaya-gaya street tracker hingga cafe racer saya buat.
lama-lama ya berkembang gitu, Dan ditekuni terus. ditekuni sampai terus sekarang. hingga sekarang gitu. Tapi dulu yang menginspirasi pertama lah kasarnya, yang men-triggernya Apakah tokohnya, apakah anjir sih model iya, motornya? atau ternyata di Indonesia tuh udah ada duluan dulu siapa yang menjadi inspirasi. Sebetulnya sih kalau kalau menurut versi saya sendiri di Indonesia belum ada gaya-gaya custom kayak gini, gaya street tracker, flat tracker kayak gitu belum ada. Waktu zaman itu. Nah, waktu zaman itu sekitar tahun 2000-an, 2001, 2002 belum ada. Saya sendiri ya karena lihat nggak terinspirasi oleh siapa-siapa, saya terlihat di internet. Akhirnya saya suka satu tokoh JC Jam kalau untuk motor-motor chopper ya. Terus untuk tracker dan gaya tracker itu saya dulu awalnya seneng di bengkelnya si Jepang itu si Heiwa. Heiwa Bread Style saya seneng. Nah, akhirnya dari situ sih. Awal-awalnya dari situ saya akhirnya membuat motor terinspirasi dari mereka. Nah ini menyambungin dari yang tadi ya, Pur, dari perjalanan berawal dari hobi. Ya. Nah sekarang kan udah menjadi sebuah menjadi sebuah bahan untuk Yeah. hidup gitu sebagai profesi sekarang. Ini melalui itu semua, apalagi di masa pandemi ini, kenapa Mang Pur yakin gitu bahwa ini bisa menjadi bahan untuk bisa bertahan hidup? Apa ya? Karena satu pengabutu. Ya, satu mah itu pengabutu, kedua ya mungkin emang udah ngikutin alur lah ya. Awalnya dari hobi, lama-lama menjadi profesi. Akhirnya ya saya menggeluti dunia ini terus berjalan ya, alhamdulillah. Kalau menurut saya ya cukup lah, bisa, yang penting bisa menghidupi keluarga juga, bisa gaji barudak, bengkel, oke Alhamdulillah ya, gitu. jadi bisa menjadi lahan bersama untuk hidup. Ya itu. Jadi ini kita ada di Planet Ya, Radical ya. Garage ini. Ya, ini di Kalau garage-nya teman-teman gitu ya. Di rumah lihat ini di mana ya? Ini di Planet Radical Di tempatnya Garage, gitu, tempatnya Mang Pur. Kalau nanti mau yang mau custom motor, mau apa bisa datang. Alamatnya di mana Mang Pur? Di Jalan Temanggung nomor 27 Antapani. Antapani Kidul. Bisa main ke sini, bawa motornya langsung di sini. Jadi emang karena perintah dan karena Kaiji dari pangab dan dua dari bakat ya. Bakat, nah Pangab itu. butuh jeung bakatku butuh. Nah itu betul. Jadi akhirnya bisa berjalan Galanit Nyambung Radikal jadi. ya. Ya. Mantap. Kalau saya dengar lah, saya ini perhatikan juga bahwa Slick Glanet Radikal ini memang pertumbuhannya beriringan dengan Street Demons ya. Ya. Jadi ya, kalau betul. yang teman-teman juga nggak tahu, kalau di Bandung itu dulu ada namanya apa ya? Mau disebutnya klub, organisasi atau komunitas Komunitas. yang senang-senang motor custom. Ya. Ada namanya Street Demon. Itu Ya. mungkin bisa cerita dikit Bang Pur? Ya dulu berawalnya pas saya berdiri ini 2000 tahun 2000-an, akhirnya saya ketemu teman juga 1 2 3 4, akhirnya ada Frankie, Sandi dan Kikis. Kita sama-sama senang motor-motor custom ini, akhirnya kita membuat wadah gitu ya. Dan lahirnya ya 2004, akhirnya kita terus hingga sekarang kita tetap berjalan. Si Street Demon ini wadah untuk orang-orang yang pecinta motor-motor custom, dan di dalamnya pun bukan hanya satu gaya ya, jadi ada street tracker, ada yang flat tracker, cafe racer, scrambler hingga chopper ada. Jadi si komunitas ini emang sengaja kita kemas sebagai wadah, bukan khusus si street tracker. Jadi untuk motor-motor custom ya ini tempatnya di sini di Jadi Street Demon ini. bermacam-macam gaya. Apapun Ya, ya. apapun. Terus Karena kalau satu gaya cuma dari fisik gitu. nah, benar ya. Ya, jadi bermacam-macam gaya ada gitu. Akhirnya si Street Demon ini berkembang, tapi kita emang mengembangkan dunia custom culture ini ya di Street Demon ini. Komunitas motor custom, tapi kita membawa budaya lokal gitu. Jadi emang kita inspirasinya keluar ya, ada yang ke Jepang, ada yang inspirasi dari Amerika, Eropa segala macam, tapi kita ingin membuat sesuatu yang berbeda, bahwa Indonesia itu bisa membuat dan Style sendiri. style sendiri dengan karakternya sendiri. Akhirnya kita membuat si Street Demon ini sesuai dengan si culture-nya Indonesia ini. Sekalian mengembangkan dunia custom sesuai dengan culture-nya. Ya beriringan juga dengan perkembangan si culture ini, si custom ini kan Iya. udah banyak juga beberapa event ya. Ya. Ya mungkin salah satu kearifan lokal yang sempat Mang Empur beri ciri khasnya dari Glanet dan Iya. dari custom lokal ini, mungkin udah ada beberapa karya mungkin ya. Alhamdulillah sih udah banyak sih. Kalau misalnya acara-acara custom itu biasanya kalau kontes ya, yang selalu
itu pasti setiap tahun pasti itu custom pass. Hmm. Custom pass kita Pernah masuk juara alhamdulillah, juga ya? alhamdulillah juara. Hmm. Waktu pertama awal si custom pass kan 2012 tuh. Hmm. Alhamdulillah dua-duanya saya nurunin 2 motor, dua-duanya juara 1 juga gitu. Hmm. Yang satu basic CB 175 saya namain Karuhun. Hmm. Nah, itu tadi saya bilang saya tidak lepas dari budaya lokal gitu. Jadi karena saya asli orang Sunda, jadi pengen membawa budaya Sunda. Makanya motor itu saya namain Karuhun. Yang satu lagi bebek gaya Choppy Cup ya. Karena itu customernya dari Kalimantan. Saya membawa budaya mereka juga. Saya namain Dayak gitu. Dayak Crazy Duck gitu namanya. Alhamdulillah juara 1 juga. Mantap. Berarti tidak terpaku dengan motor apapun ya? Ya, Kalau bebas. istilahnya mengcustom itu ya, Ya. kan ada mau bebek, mau Ya. yang cc-nya Ya, kecil, merek mau cc besar. berapapun bisa gitu. Yang penting bagaimana istilahnya daya kreativitas kita untuk Nah, betul. membuat si motor itu jadi sesuatu yang berbeda. Nah, betul gitu. Tapi kan kalau saya perhatiin kan suka banyak ya, wah definisi custom teh ieu, itu dan segala macam. Nah, maksudnya kalau Mang Pur kiblatnya kemana nih Mang Pur? Saya kiblatnya tetap ke Mekah. Kabah. Kabah. Ya, kiblatnya kalau ya jujur aja kalau si Glanet sih emang awalnya tadi saya bilang saya kiblatnya ke Jepang sebetulnya. Kita arahnya ke Jepang. Jadi kita mengikuti si budaya Jepang tuh seperti ini ya. Kita ingin membuat motor ya tetap influence-nya kita ke Jepang, tapi kita ingin membuat versi lokal, versi Indonesianya gitu. Ya mungkin salah satu terobosan yang dibuat custom Jepang itu ada yang namanya samurai. Ya. Nah itu yang bisa menjadi Kok gitu namanya? Hah? Kok. Kok? Nah, kok. Samurai. Beda tukang badminton. Kok bener-bener kok. Ya, apa ya? Mang Pur sendiri mungkin di masa pandemi ini bagaimana caranya bisa survive dengan custom ini? Ya. Sedangkan istilahnya orang-orang itu kan untuk mengcustom itu kan kasarnya butuh biaya dan segala Ya, macam. betul. Bagaimana mengakalinya kemarin Mang Ya. Pur masa Ya. pandemi gini? Jujur aja pandemik ini kalau menurut saya semua merosot ya, semua merosot. Cuman ya kita jangan istilahnya jangan langsung down ya. Gimana caranya biar kita tetap maju, tetap berekspresi, tetap berkarya. Ya kita membuat ide-ide yang berbeda. Misalnya dari tahun-tahun sebelumnya sebelum pandemik lagi rame scramblernya monoton gitu. Kita rubah scrambler tapi dengan ornamen yang berbeda gitu. Akhirnya ya saya menumbuhkan itu. Alhamdulillah selama pandemik ini ada lah yang masuk yang Berarti buat motor. tetap aja gitu ya. Tetap ya alhamdulillah. Istilahnya Jalanan gitu ya. jiwa customer pandemi gitu tetap Ya aja tetap gitu ya. Karena susah sih kalau udah ngomongin jiwa seni, kita senang berkarya seperti kalian kan berkarya di dunia musik, saya berkarya di dunia motor. Ya itulah. Terus gimana caranya harus tetap kita berkembang, jangan sampai terpuruk gitu. Itu ya. Jangan sampai terpuruk. Ya, terus mengakalinya terus. Membuat inovasi-inovasi baru seperti yang terakhir kemarin yang dibikin konsep cafe racer. Ya, Cafe Racer. Kebetulan dapat proyek dari Yamaha. Kita membuat Yamaha XR 155. Jadi di Bandung ini diambil 4 builder. Kalau untuk saya sendiri si Granit ini saya mengambil gaya Cafe Racer. Itu kenapa warna hitam dan emas itu nyambung dengan si keadaan sekarang kita. Lagi pandemik jadi hitam kita di masa kelam gitu. Ini Tapi sayang, jangan terpuruk, tetap berjuang. motornya lagi ada di showroom ya. Ya ada di Tapi Mang Pur showroom. nanti ada foto-fotonya. Ada. Nah, nanti kita bisa tampilin ya. Kita lihat di slide-nya Kita bagaimana tampilin ya. Ya, karya dari seorang Mang Pur gitu Ya. kan. Nah, tadi udah nyinggung dikit nih di awal juga. Oh, saya dulu bahkan di kita opening juga tadi udah kita sebutin bahwa dulu ya seorang musisi yang pensiun dini. Gitu kan. Ya, jadi ya kita mungkin banyak orang yang nggak tahu juga bahwa Mang Pur ini dulunya pernah bermain band Ya. sebagai megang apa? Rhythm.
gitar. rhythm dan backing ya. Sedikit cerita nih, bagaimana karir Bang Pur sebagai seorang musisi, gimana ceritanya bisa sampai ngeband, terus dan nggak aktif lagi, terus serius ke motor. Apa ya? Ya kalau musik sih emang kalau menurut saya sendiri, kalau saya sendiri ada istilahnya ada peribahasa seperti ini. Kalau saya main motor tanpa musik saya tidak bisa berjalan. Begitupun sebaliknya. Saya bermain musik tanpa bermotor tidak akan berjalan. Jadi harus balance gitu. Nah, sekarang musiknya saya pensiun dini, tapi tetap musik saya tetap suka gitu. Berarti hampir sama kayak Elmo motonya. Ya. Dia main musik nggak bisa berjalan tanpa kasbon. Tapi kasbon pun tidak bisa berjalan tanpa musik. Betul. Dia Harus balance ya. Sinambungan. Bener. Nah, ceritain lah dikit Bang Pur, bikin band teh aliran apa, terus gimana? Awalnya sih dulu waktu zaman SMA ya, zaman SMA, saya jujur aja saya seneng, kakak saya kan seneng musik. Pertama saya disuntik sama kakak tuh ya aliran punk rock lah. Jadi kakak seneng musik-musik Sex Pistols, Ramones, The Clash segala macam ya, akhirnya saya ngikutin, saya suka, tapi lama-lama saya pengen nadanya yang agak bukan nada apa istilahnya, beatnya ketukannya pengen agak kencang, tarik lah. Akhirnya saya di situ jatuh cinta ke Exploited, Chaos UK. Ya akhirnya saya di situ ketemu teman-teman, akhirnya membuat band lah, bentuklah musik di Nama sana. bandnya? Aduh. Awalnya sih The Grudge ya, The Grudge. Teu ngarti nanaon. The Grudge aja. Terus akhirnya berkembang, personil ya gonta-ganti lah segala macam lah, akhirnya berubah nama jadi New Better Day gitu. Tetap alirannya kalau untuk si The Grudge itu pure punk rock chaos lah. Nah pas berubah pindah agama deh jadi New Better Day, jadi punk hardcore gitu. Udah bikin album Minggu Album foto. album sih belum sih, cuman kalau dulu ikut-ikutan ya indie label lah mungkin ya disebutnya ya. kompilasi. Kompilasi zaman Saparua lah eta ge. Pernah bikin YouTube-nya klip atau apa? Boro-boro. Dulu belum mengenal itu ya. Tapi kalau misalnya sekarang band masih ada ya kayaknya bisa. Tapi kalau ada kesempatan, berniat nggak bikin demo lagi, bikin lagu lagi? Bisa aja, cuman masalahnya kalau saya sendiri gitar ini beuteung kumaha. Bisa di atas kan sekarang lebih enak. The Beatles ya. Bisa aja sih. Bisa aja. Bisa. Reuni gitu ya. Reuni lagi bisa. Nah sekarang ke musik hip hop Bang Pur. Hip hop, wow. Tadi kan dari punk. Ya. Nah, tapi karena saya kenal sama Bang Pur kan, tiap saya kesini kadang-kadang nyetelnya hip hop gitu kan. Ya. Saya kalau lihat dia upload video, lagunya juga malah kadang-kadang nggak selalu punk, padahal Ya, hip hop betul. gitu kan. Nah. Kenapa juga tetap sedikit tertarik Hobi sama juga, karena hobi dulu emang hip hop saya sangat senang banget waktu zamannya tahun berapa ya, SMA sih, masa-masa SMA ya. Kerja kan, usum. kan kita nggak seangkatan. Oh, iya. Kalau Bang Pur SMA kita kan masih SD ya. Iya, kolot. Jadi jadi kita nggak tahu nih. Copyright orang dipakai. Bisa kapilaan. Waduh, bener kolot. Waktu dulu apa sih? Zaman usum celana alien workshop ya. Nah, begi goblang. begi. Waktu usum emang orang beki hip hop. Kalau dulu sih pertama saya suka hip hop emang si dulunya awalnya si ini apa? Si Public Enemy awalnya si Public Enemy. Terus ke Criss Cross. Akhirnya lari lagi ke Naughty by Nature. Itu yang saya suka itu aja. Jadi sampai sekarang Siap persil. Sirkus jelas. Eta mah paling pojok. Pohon kasebutkeun. Pohon. Saking geus kolot. Padahal orang geus melong tadi geus gigian. Tapi Geus kolot jadi pohon deui. Cuman tetap sampai sekarang kita baru SD ya itu teh, jadi belum ngedengerin. Bukan kita. Kalau Anda mah SD, saya masih TK. Oh, iya benar. Iya. urang untung madrasah keur hati kalian SD teh. Ya. Ya istilahnya berarti tetap ya. Ya. Istilahnya
hobi custom culture sama musik itu Ya. nggak Terus bisa digali dipisahin. gitu. Ya harus digali. Sampai banyak teman yang bilang, mana mah borok belum. Mana mah pangrok nah borok, engko pangrok tapi hip hop. Lah kumaha ada orang jiwana jiwa raga kami atuh. Matak mun jadi jelema jiwana wah jiwa lupat mah. Harus bisa jadi jiwa raga kami. Jadi musik tetap masuk ada. Itu. Aya nu apa teh lagu Criss Cross? Anjing. Inside in a membrane. Kamu kan Criss Cross. Eta lain Chris kalau naon sih? Cypress Hill. Saya pusing kan eta wajahna. Oh, itu. Paling beuki lah eta mah. Pokona hip hop mah udah. Campur apa Baliut. Emang bro faktor Yuswa jadi Nah, Iya. eta. Bener. Faktor Joshua jadi ya sedikit. Yang jelas sekarang sudah berumah tangga tapi musik tetap jalan. tetap Hobi mah mengiringi. Ya tetap mengiringi. Sekarang musiknya dengerin apa? Itu ya. Nisa Sabian mungkin sekarang. Aduh. Oke, Gelai ya? Bimbo meureun jiga nama. Gelai aja ya. Tapi masih sekarang masih update Bang. Masih Dengerin tetap musik musik tetap. sekarang. Tetap. Cuman kalau misalnya kalau lagi jangar pisan gitunya, saya butuh inspirasi tetap musik chaosnya saya musik chaos saya keluarin. Tapi lebih jangar deui ya kan blues lompat. Slow. Tapi Gitu. dengar-dengar sih ngefans juga ya salah satu band hip hop di Bandung, I Feel Sick ya. Oh iya, oh jelas I itu, Feel Sick I Feel Sick. sahanya. Jelas. Seapanya Kak? Iya. Iya. Tapi jujur aja, kalau ngomongin soal I Feel Sick ya, saya sangat suka banget, bisa dibilang saya ngefans banget lah sama kalian itu. Soalnya musiknya sangat beda, hip hopnya teh beda weh, keren weh gitu bagi saya tuh. Bener-bener sosialnya aya nggak lah bisa diceritakan sok sedih pokoknya mah keren lah kalian mah gitu. Kebalikannya juga. Saya juga ngefans ke Mangpur sebagai seorang builder. Karena motor Immortality pun saya dulu Ya. sempat bikin motor Immortality ya. Album kedua si I Feel Sick itu ya yang bikinnya Bikinnya di Mangpur. si Ya, Blanet di Blanet. sini gitu. Gitu. Elmo juga dulu sempat bikin apa yang beca custom itu mau ya. Beca Tiguling ya. Kasih guling. Karena yang membuat apa ya terjadinya nama mesin empur. Mesin empur. Mesin Ini empur. berasalnya ini. Jadi beca tiguling itu dari mesin empur. Namanya. Ya mungkin profiling udah, musik udah. Tapi sebelum ke sesi kedua Ya. ditutup, Mm-mm. harapannya Mangpur lah secara Builder. custom culture di Indonesia itu pengennya harapan atau bahkan Mangpur punya oh saya tujuannya saya pengen keluar negeri dan segala macam karena Ya. udah banyak sekarang tuh kan Mangpur udah sekarang jadi juri gitu Ya. kan di festival-festival custom atau di kompetisi dan segala macam. Pernah ngejurin tato juga pernah. Oh, pernah? Pas ulang tahun Street Demon keberapa tuh yang di Permai juga kan I Feel Sick tuh. Bisa buga. Sabuga. Ya. Nah, kan Anda juga yang dapat motor door prize. Kong Dari kaling Street kong. Demon. Ya. Tapi jujur pas ngejurin itu ini nggak apa-apa ngomongin ini. Nggak apa-apa. Itu kan sebetulnya saya nggak ngerti ya. Hmm. Kok tiba-tiba jadi juri tato gitu kan. Saya kata ngerti kumaha ternyata saya di situ sebagai apa? Coba dilihat ini masuk nggak gaya custom culture-nya. Akhirnya di situ saya jadi tahu gitu. Oh, tato teh geuningan teu asal. Ya. Aya artina oge. Ada Ada stylenya namanya. gitu. Jadi nggak asal nempel we gitu. Gun proses misalkan. Giring kan galang ramu anarki tante asal gitu. Keren. Ya jadi yang berhubungan dengan seni itu pasti ada sensinya, Ya, ada, betul. ada maknanya. Nah makanya mungkin untuk sesama orang yang memang suka dengan jiwa kreatif, Ya. yang memiliki jiwa kreatif itu pasti saling menghargai dan tahu gitu Ya, sebuah betul. sebuah nilai itu. Nah. Gitu. Balik lagi ke harapan. Harapan belum Harapan dijawab. ya Jan. Harapan sebetulnya semoga aja si pandemik ini segera usai ya. Jadi kita bisa berkarya lagi. Kalau saya sendiri di dunia motor mungkin saya ingin selalu berkembang, ingin mengembangkan lagi karya, terus menumbuhkan ide-ide kreatif biar terus berkembang ke depannya, berinovasi dan ingin mengembangkan lagi dunia custom culture gitu. Itu bisa dari motor, dari musik, tato ataupun sepeda, hot rod segala macam. Saya ingin menyatukan itu semua. Oke. Mudah-mudahan tercapai apa yang Amin. diinginkan Mangpur. Amin. Mari kita berdoa dan Amin. Oke, mungkin tadi itu udah sedikit kita bukan sedikit ya, kita udah Udah banyak. banyak ngobrol tentang
sejarahnya secara musik dan segala macam. Nah sekarang kita akan ada sesuai dengan umur Mang Ya. Pur, Hmm. kita bakal ada challenge Mang Pur. Waduh. Challenge-nya Mang gampang Pur sih sebetulnya. tahu RPUL harusnya mah kejamanan zaman SD. RPUL. Oh itu buku sejarahnya. Hah? Buku sejarah. Iya. Jadi kayak RPUL itu adalah rangkuman pengetahuan umum lengkap. Oh iya. Nah, waktu dulu ya di kelas balik lagi nih. Zaman dulu sebelum Itu kayak buku ya. sebelum musim Mbah Gogel Mbah Iya, iya, zaman benar, kita benar. belajarnya Iya. seperti ini gitu. Iya, iya, benar. Dan pasti Bang Pur juga dulu pernah baca ini. Iya. Nah, siapa tahu masih apal Jerona, kita akan bakal random Bang Pur. Kita halaman kita berapa? bakal akar random. Akan random dari halaman berapa kita buka. Hmm. Nanti akan bertanya ke Bang Pur masih Oke. inget tuh atau Siap. naon gitu. Bismillah ya. Sugan apal kene. Set. Nah, ini pertanyaannya tentang anjir. Iya tentang kejuaraan sepak bola dunia. Anjir, beuki bola. bola tuh. Beuki bola. Ngomong bola. Kejuaraan dunia. Iya, anjir. Dunia World Cup. Dunia World Cup. Iya. Gitu, dunia World Cup ya. World Cup. Kejuaraan sepak bola dunia World Cup. Kejuaraan dunia Sepak sepak bola. bola Hmm. ke-1 itu tahun berapa di negara mana? Kan teu beuki bola. Ditunya. Nah, iya dibuka. Tahun dah. seberapa itu? Hah? Iya tahun 1930 1930 teh berarti saya masih kena di jero beteng indung eta tehnya. dan di Uruguay. Juarana Uruguay. Bro, Nah, iya mah terlalu inilah. tong bola Pasti tuh. cing-cing, ya, dah orang kan Arti bola. random. Random. Nah, buka ya. Iya, iya. Tentang kerajaan. Oh. Nah, Oke, cing. ya, Kan bismillah. sejarah ya. Coba sebutkan raja-raja yang memimpin Singosari. Ya, terkenal ya mah. Oh. Anu Paling Raja Pajajaran, Prabu Siliwangi. iya kan soalnya ditanya nah raja kerajaan Singosari. Nah, lain kerajaan Jawa Barat. Tapi ieu teh umum ya pertanyaan Singosari teh ya Borobudur mah. aya nu Sultan Hasanuddin ya. keris Oh berhubungan iya, dengan keris ada salah. Sultan Hasanuddin. Nah, ini teh lain. Hah? Eta ada orang mah di SD ge. Wali Songo. Ya, Iya tah. Wali Ben. Raja yang memerintahnya yang pertama adalah Ken Arok. Wow, Eta dengan Ken Arok, Ken Arok, Ken apa? Dedes, Ken Dedes, terus akhirnya mah kan Ken Tato jadinya. jeung Kentucky. Kentucky. Dulur kene. Oh, dulu kene. Eta turunan-turunanna Ken Tato, Kentucky. Aduh, aing Cebon euy. ya. Cing. Nah, bet aya ieu sagala. Kudu aya ya. Iya lah kan. Ya benar, tapi halus ya, bagus. Ya. Ieu teh RPUL teh singkatan. Hmm. Rasa Purnama Umum Lengkap. Campur aduk. Campur dia. aduk. Aduh, iya hese oge semua negara-negara di dunia. Kela resep hip hop kan? Hmm. Nah, hip hop kan lahirnya di daerah ghetto. Nah, iya sebutkan semua negara-negara di dunia di daerah Ghana. Enggak. Gana mah di Subang. Ganas. Ganas. Gana Buddha. Aduh. Lah, naon ya? Saha? Pes. Teu apal. Tapal. Freedom and Justice dasar wa aja lah. Mau ditanya mau nyaho orang ieu. Edan oge ieu nya. Asli. Iya, ada segala aya. Makna RPUL Nah. rangkuman pengetahuan umum. Berarti bener jelema teh tah. Jadi mau Jadi jadi. Ih, saya ngomong kita nggak aja mah teu ieu deui. Jadi Serat. halus ya RPW. Kudu meuli deui ieu mah. Nah, hotel-hotel di Indonesia. Tah eta mah apalah bener. Ya, so. Nah, Hotel nu aya di daerah Banten. Oh, Horizon aya. Horizon ada. Horizon. Kalau ieu mah ya ge hotel Preanger.
Sama Carita Beach Hotel Bandung tapi nih. Nah, Carita Beach Hotel, Carita mah kan di Serang ya. Kan kau itu Banten provinsinya. Jawa Barat pasti Di tetap Bandung. Jawa Barat. Bandung. Berarti sih salah balasan Iya, ieu na fotonya. ieu RPWL teh salah. Iya, tinggal. Aya kitu Carita Beach Hotel Bandung. Aya benernya. Teuing lah Oh pokoknya. teh Banten dia na Tapi cetak. pasti ngaran hotel Arimbi kira dia. Ente sih. Soalnya Gitu itu ya. mah Hotel Melati. Hotel Garut Beda. eta. Ya, mumpung eta benernya. Tos sakitu karunya. Atau ampun Geus ngesang. dites deui. Entos aduh ampun RPWL bener. Mantap Iya. Ya mungkin ini mah sekedar intermezzo aja. intermezzo. Ya karena ini mah umuran-umuran kita gitu jadinya ya mencoba untuk flashback gitunya heureuyan we gitu. Bukan untuk mengetes sejauh mana pengetahuan seseorang tapi sebetulnya mah ya seperti yang kita ketahui pengetahuan Mang Empur di otomotif luar biasa gitu di modifikasi di dunia custom ini di dunia modif ini ya. Semoga bisa menginspirasi kawan-kawan juga jangan lupa gitu apa yang sudah Atau kita tanya tentang motor custom. custom. Siapa penemu knalpot? Benernya kurang yakinnya sok builder se Indonesia tanya geura. Pasti jawabannya sarua. Saanya. Sok. Ya, ini jawabannya saya. Nah, si Einstein juga namanya keren eta soalnya kabeh si eta mungkin penemu knalpot custom Jepstyle saya. Mantapnya. Ya ada saya juga penemu gitu nemu manggil di jalan penemu penemu knalpot. Oke, mungkin Ya kita Cukup? mau ya mungkin ya kita cukup ya kita mau ngucapin banyak makasih untuk Ya, Mang Empur. sama-sama. Turun Siap, nomor sami-sami, untuk sami-sami. misalnya Maaf kita udah berbagi ngeganggu tempatnya Enggak apa-apa santai. berbagi knowledge juga. sharingnya dan Oke. buat teman-teman juga sekali lagi nih buat yang mau kalau yang di Bandung terutama ya yang mau Custom. ngastem motornya, Ya. nge-building motornya, mau diapain datang aja ke Planet Radical Custom 77. Ya. Terima kasih, Ya. Mang Pur. Atur Nuhun. nuhun. Siap sami-sami. Sampai jumpa lagi di Oke, sama-sama. X Demsan selanjutnya. Check it out.